Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita pada Jumat hari ini adalah memelihara keseimbangan semesta. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di saat alam ini diciptakan, ada 3 prinsip yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran Karim. Prinsip pertama, alam ini diciptakan dengan al-haqq. Prinsip kedua, alam ini diciptakan dengan keseimbangan. Dan prinsip yang ketiga, alam ini diciptakan sebagai amanah. Diciptakan dengan al-haqq, diciptakan dengan penuh keseimbangan, dan dia dititip sebagai amanah. Yang pertama, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat di dalam kitabnya bahwa alam diciptakan dengan al-haqq, kebenaran. Dalam kajian-kajian tafsir klasik, al-haqq itu bisa dimaknai dengan 2 pendekatan. Al-haqq huwa Allah, dia Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Sanurihim ayatina, kami nampakkan kepada mereka ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Fil afaq, di seluruh penjuru jagat raya ini. Apa tujuannya? Supaya mereka mengenal annahul haq, saya ini adalah Tuhan al-haq. Jadi al-haq yang dimaksud dialah Allah. Makanya di saat Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, salah satu yang diungkap di dalam Al-Quran adalah dia sang pencipta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Makna Rabb itu salah satunya adalah Al-Khaliq, dia yang menciptakan. Maka bumi ini adalah Al-Haq, sesungguhnya dia adalah wujud manifestasi eksistensi ketuhanan. Pada akhirnya, tatkala bumi ini dirusak, yang marah bukan hanya bumi, tapi yang marah juga adalah yang menciptakan bumi ini. Karena yang dirusak dialah dia sesungguhnya. Dulu orang-orang Arab Mekah, mereka belum mengenal pesawat terbang, mereka belum mengenal keajaiban antariksa, mereka belum mengenal kecanggihan teknologi seperti sekarang ini. Untuk memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, Allah mengingatkan mereka terhadap sesuatu yang mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama'i kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Ujung-ujungnya dia berkata, fadzakir innama anta muzakkir. Tidakkah mereka melihat bagaimana onta diciptakan? Tidakkah mereka melihat bagaimana bumi dihamparkan? Tidakkah mereka melihat bagaimana gunung ditancapkan? Dan tidakkah mereka melihat bagaimana langit itu diangkat tanpa tiang? Ujung-ujungnya dia mengatakan, fadzakir, ingat, tatkala Anda melihat gunung, tatkala Anda melihat bumi, tatkala Anda melihat onta, tatkala Anda melihat jagat raya ini, fadzakir, ingat, di situ ada zikr, di situ ada kebesaran saya. Makanya di dalam kajian-kajian tasawuf, yang berzikir itu bukan hanya manusia.
Yang berzikir itu bukan hanya malaikat. Yang berzikir itu bukan hanya al-abdus saleh, orang-orang yang saleh, tapi seluruh alam ini bertasbih kepada Tuhan. Tembok bertasbih, gunung bertasbih, alam bertasbih, jagat raya bertasbih, pepasir di laut bertasbih, gunung-gunung itu bertasbih, semuanya bertasbih. Maka tatkala al-haq ini dilanggar, dirusak, yang marah adalah mencipta alam semesta ini. Pertama. Yang kedua, prinsip yang kita kenal dengan istilah tawazun, keseimbangan. Di dalam surat Ar-Rahman Allah berkata, Ar-Rahman allamal Qur'an khalaqal insan allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'a mizan alla tatghaw fil mizan was samaa, langit, rafa'aha, kami angkat, wa wada'al mizan, semua yang ada ini penuh keseimbangan. Tatkala keseimbangan itu dirusak, rusak jagat raya ini. Makanya kami bulan lalu meluncurkan satu buku oleh Kementerian Agama. Judulnya adalah ayat-ayat ekoteologi, ayat-ayat alam, ekologis maksud saya. Salah satu yang diungkap dari penulisnya saya adalah firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 205. 204 itu ayat permula tatkala Allah menceritakan karakteristik orang munafik di Madinah. Apa ayatnya? Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa idza tawalla sa'a, apabila mereka diberikan tauliyah, kekuasaan, apabila mereka mempunyai wali, pemimpin, apabila mereka berjalan, macam-macam makna tawalla itu. Wa idza tawalla, apabila mereka diberikan kekuasaan, apabila mereka berpaling, apabila mereka mendapatkan tauliyah, sa'a fil ardi, yang mereka lakukan adalah berjalan di muka bumi ini untuk melakukan kerusakan-kerusakan itu. Dan ayat itu ditutup dengan wallahu la yuhibbul fasad. Semua itu Allah tidak suka. Kenapa? Tatkala kita merusak, kita menghancurkan keseimbangan jagat raya semesta ini. Makanya Pak Kures mengatakan begini, tatkala keseimbangan ini hilang, yang rusak bukan hanya alam, tapi jiwa manusia pun rusak. Tatkala tidak seimbang berfikir antara yang baik dengan yang buruk, manusia akan cenderung kepada yang buruk, pada akhirnya berbuat kerusakan. Tatkala manusia tidak menyeimbangkan antara zahir dan batin, yang muncul adalah bahaim, kebinatangan. Di saat itulah muncul keserakahan, dan pada akhir disitulah manusia itu hancur. Di saat manusia tidak bisa menyeimbangkan antara otak, pikirannya dengan hatinya, maka disitulah manusia butuh keseimbangan, dan keseimbangan dirusak, dia hancur. Tatkala jagat raya ini tidak diatur keseimbangannya, tidak dijaga keseimbangannya, tidak ditempatkan pada satu posisinya, maka disitulah kemudian alam ini akan hancur. Maka Allah mengatakan wa wada'al mizan, jangan kau hancurkan keseimbangan itu. Wa aqimul wazna bil qist, maka tetapkanlah keseimbangan itu dengan penuh keadilan, dengan penuh kearifan. Sebab kenapa? Tatkala keseimbangan itu hilang, jagat raya ini pun menangis dan dia ikut rusak. Tatkala rusak, semua bersembunyi tangan, seolah-olah mereka adalah pahlawan, tapi sesungguhnya mereka adalah pengkhianat sesungguhnya. Itulah ciri-ciri orang munafik. Di saat Allah menceritakan ayat 204, 205, 206, 207 dalam surat Al-Baqarah itu. Wa idza tawalla sa'a fil ard liyufsida fiha. Allah menggunakan kata kerja mudhari', simple present, menunjukkan bahwa mau kapanpun mereka, dimanapun mereka berada,
apapun posisi mereka, tugas mereka merusak. Karena Allah menggunakan kata kerja fi'il mudhari' liyusida. Dia tidak mengatakan lifasad, tapi liyusida. Hadza yadullu 'ala al-istimrariyah wad dawam, habitual action. Sesuatu yang terus akan mereka lakukan. Yang terakhir, hadirin sekalian yang saya hormati, prinsip ketiga, alam ini diciptakan oleh Allah, dia sebagai amanah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menarik kata khalifah itu Bapak-bapak sekalian. Pernah saya sampaikan barangkali di sini. Kata khalifah itu terambil dan terurut dengan 3 kata. Khalifah, khalfun, khilafun. Khalifah itu pemimpin. Kepemimpinan itu akan menghasilkan khalfun, generasi. Tapi kalau pemimpin ini salah, yang hancur generasi itu, maka ada kata-kata khilaf, salah di situ. Tatkala pemimpin itu salah, yang rusak yang mana? Generasi itu rusak. Tatkala pemimpin itu salah, khalifah, kemudian khilaf dia, yang hancur adalah khalfun, generasi selanjutnya. Tatkala kita hancurkan bumi ini 2025, yang hancur nanti generasi kita 2050. Tatkala kita kuras jagat raya ini dengan keserakahan kita kaya hari ini, tapi generasi kita 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, mereka akan merasakan dampak besar dari kerusakan orang-orang yang membuat kerusakan itu. Makanya khalifah kalau salah-salah, dia akan berujung kepada khilaf, salah. Dan kalau dia khilaf, yang hancur itu siapa? Khalfun, generasi selanjutnya. Salah pemimpin ini, salah dia berucap, salah dia memberikan kebijakan, salah dia membuat keputusan, hancur generasi itu. Dan generasi-generasi selanjutnya akan merasakan kehancuran itu. Alam semesta diciptakan Tuhan dengan prinsip kebenaran, dengan prinsip keseimbangan, dan dia sebagai amanah. Jagalah amanah ini, dan itulah tatkala Allah menyampaikan di dalam Al-Quran di penghujung surat Al-Ahzab, di saat Allah menyampaikan amanah itu kepada gunung, kepada laut, kepada binatang, semua menolak. Yang menerima amanah itu adalah manusia. Inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal fa'abain, mereka enggan. Wa asfaqna minha, mereka merasa berat untuk mengambil itu. Ada seorang makhluk yang bernama insan, wa ma huwa hamalahul insan innahu kana zaluman jahula. Kalau tidak ada iman, kalau mereka tidak punya kepemimpinan yang baik, mereka akan menjadi zalum. Zalimnya luar biasa. Berbeda antara zalim dengan zalum. Zalim mungkin kezalimannya cuma sekali, tapi kalau zalum itu kezalimannya dahsyat luar biasa. Jahul berbeda dengan jahil. Kalau jahil barangkali satu kali dia salah, satu kali dia bodoh. Tapi kalau jahul, kebodohan itu diturun-temurunkan dari generasi ke generasi. Bapaknya bodoh diturunkan ke anaknya yang bodoh, nanti anaknya bodoh diturunkan kepada cucunya yang bodoh. Itu jahul, manusia yang tidak punya iman, zalum dan jahul. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Jagat raya ini yang sudah demikian luar biasa. Tadi saya menghadiri acara direktorat sana tentang apa kontribusi kita terhadap alam semesta ini. Maka salah satu yang memang kami hadirkan sekarang di Kementerian Agama itu adalah lihatlah alam sebagaimana kita melihat Tuhan di dalamnya. Melihat gunung, ada Allah di situ. Melihat jagat raya, ada Allah di situ. Sehingga tatkala ingin membabat gunung itu, tatkala ingin membabat hutan itu, ingat di situ ada Sang Pencipta yang kalau kamu babat, dia marah. Dan kalau dia marah, jagat raya ini tidak bisa bikin apa-apa. Dan dia adalah Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.